Allah Subhanahu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita semua. Nah, maka dari itulah kemudian di detik ini, di jam ini, di menit ini, kemudian kita nikmati bersama, kita bersama hadir untuk sadar penuh seperti itu. Ya, tadi disampaikan oleh Bang Farhan ya, luar biasa mungkin ada sebagian teman-teman ada yang sambil kerja, tadi saya lihat di grup ya, ada juga kemudian makan dan sebagainya. Nah, tidak apa-apa, itu tidak melepaskan niat kita semua. Dan ini sharing di sini yang bisa kita bahas ya teman-teman sekalian. Ini sebelum saya buka kemudian materinya, luar biasa ya, sambutan dari berbagai macam daerah tadi disampaikan, apalagi yang kami lihat itu di grup itu sudah luar biasa. Ya, ini bagian daripada ladang dakwah kita semua, bagian daripada dimensi yang perlu kita isi teman-teman sekalian. Itu di grup luar biasa dan kita lanjutkan di sini. Ini adalah bagian daripada awal. Maka dari itu kita buka dengan pembacaan basmalah, dalam hati atau disampaikan dengan lisan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut dengan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, ini saya izin sampaikan atau dipanggilnya teman-teman saja ya, Pak ya. Kita panggil Ya, teman-teman. Mas, boleh. Teman-teman Teman-teman, kayaknya seumuran kayaknya. Banyak yang seumuran. ya, ini seumuran ya, 20-an ya, tidak lebih. Nah, ini teman-teman kita di sini akan diskusi. Kita disampaikan bareng-bareng ya. Kita akan banyak diskusi, bertukar pikiran bahkan. Begitu ya. Meskipun kemudian ini ada beberapa pengantar dari saya, nanti teman-teman boleh disimak dan luar biasa kalau misalkan kemudian ini dicatat ya. Saya izin share screen beberapa hal. Oke, bagus. Jelas ya? Oke. Nah, di sini materi sambutan ini yang Bang Farhan ajukan adalah terkait dengan awal banget dari bahasan keislaman ya. Ini perlu kita pahami dan perlu kita tindak lanjuti. Meskipun kemudian kita sudah banyak malang melintang mungkin belajar ke sana kemari, sudah kerja bahkan sudah kuliah ke mana kemari. Tapi kemudian ini adalah bagian dari fondasi teman-teman sekalian gitu ya. Dia langsung aja ya dari jahiliyah sampai kemudian menguasai dunia. Ini adalah perhitungan buat kita semua, bahan refleksi ya, bahan bayangan kita itu ada di mana gitu. Dan kenapa kemudian Islam bisa sampai saat ini seperti ini begitu. Ini besar sekali, banyak sekali bahasanya. Maka dari itu teman-teman nanti kita akan berdalam di diskusi dan beberapa insya Allah pertemuan selanjutnya dengan guru-guru yang lain ya. Dan selamat datang teman-teman. Kita semua adalah anak peradaban ya. Kita hidup di garis waktu yang berbeda, namun kemudian garis waktu itu sama saling terhubung seperti itu. Ya ini coba kita bayangkan bersama. Kalau kamu ya, teman-teman semua, kita semua hidup di masa jahiliyah, apakah kira-kira yang membuat kita bisa bersama berubah mengikuti Rasulullah? Apa hal yang membuat kita bisa bersama-sama bisa kemudian berubah dan ikut maju bersama Rasulullah? Kalau ini bahasa kasar atau bahasa bareng-bareng kitanya adalah diskusi ini. Kalau kita hidup di zaman Rasulullah saat itu, sebelum ada Islam, ini kita masuk ke golongan Rasulullah atau ke golongan di seberangnya, golongannya Abu Jahal, golongannya Abu Lahab, golongannya kemudian kafir Quraisy di sana. Ini kita ada di sebelah mana gitu? Kalau misalkan kita hidup sejak zaman itu jadi perandaian kita semua. Coba dibayangkan teman-teman. Oke, salam kenal saya Abdillah, saya sudah disampaikan. Ini karena memang interest saya di self development, riset, data entrepreneurship dan beberapa keorganisasian.
dan juga beberapa ladang pekerjaan. Ini bagian daripada dakwah ya teman-teman sekalian. Oke, ada yang sudah membahas, ada yang sudah kemudian memikirkan, itu nanti kita diskusikan ya teman-teman sekalian. Ini beberapa menit ke depan ya kita diskusinya adalah mulai dari kondisi zaliyahnya ya. Akan dipaparkan beberapa hal yang disampaikan juga ilmuwan-ilmuwan, termasuk juga mungkin sebagiannya teman-teman ada yang sudah membaca ya bagaimana keadaan kondisi jahiliyah saat itu. Terus kemudian bagaimana transformasinya, bagaimana perubahan yang terjadi ya, bagaimana revolusi atau perubahan besar-besaran itu terjadi, prosesnya seperti apa, strategi Rasulullah yang dijalankan seperti apa. Ini kita akan coba bedah dari sisi psikologinya juga, bedah dari sisi pengembangan dirinya juga ya, termasuk juga dari aksinya, apa yang bisa kemudian kita lakukan langkah demi langkahnya, seperti itu. Yang pertama ini luar biasa ya, beberapa peta penyebaran agama Islam ya, dari mulai Arab ya, Arabia di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dari Arab sana, kemudian banyak menyebar ke beberapa daerah, bahkan sampai ke ujung di sini ya, Andalusia seperti kita kenal, daerah Eropa sana, yang kemudian pecahan dari Bani Umayyah. Banyak ilmuwan-ilmuwan yang ada di sana ya. Terus juga kemudian di ujungnya di sini sampai kemudian ke Uni Soviet ya, daerah Buhorok, daerah Uni Soviet. Nah, kalau sekarang kan Rusia dan turunannya begitu. Nah, ini luar biasa sekali. Dari proses penyebarannya itu banyak dinamika ya, banyak naik turun, banyak kemudian perubahan-perubahan yang terjadi dari berbagai macam khilafah-khilafah, dari berbagai macam kemudian khalifah ya yang terjadi itu naik turunnya, tapi luar biasa. Nyaris 1000 tahun kemudian Islam menguasai dunia ya. Dari yang tadinya daerah kecil ini, dari daerah yang namanya Mekah ini, kemudian ke Madinah dan berkembang luar biasa. Nah, terus kemudian teman-teman sekalian, di kondisi jahiliyah ya, ini adalah titik nol peradaban. Titik di mana kemudian semuanya bermula, khususnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang saat itu bisa dibayangkan teman-teman sekalian, ya, ada masa fatrah, masa berpisahnya antara zaman Nabi Isa. Ya. Nabi Isa menjadi Nabi, dan kemudian sepeninggalnya jauh kepada Rasulullah, itu sekira 2 abad teman-teman sekalian, masa fatrahnya. Maka dari itulah kemudian di sana banyak sekali gap atau kesenjangan-kesenjangan ya, termasuk krisis moral. Kita banyak mendengar kabarnya bahwa zaman jahiliyah itu anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup ya. Terus banyak sekali hal-hal moral, terjadinya perzinahan, terus kemudian terjadinya perjudian itu sudah bahkan dilegalisasi di sana. Terus kemudian dari sisi spiritual, spiritual di sana ada politeisme. Politeisme itu apa ya? Menuhankan atau memiliki banyak Tuhan ya. Terus kemudian berhala-berhala yang jadi sembahan. Terus kemudian dari sisi sosialnya, bagaimana banyak sekali ketimpangan-ketimpangan. Khususnya saat itu, wanita atau perempuan sangat dikucilkan, menjadi masyarakat kelas bawah. Begitu. Saking mukbroknya saat itu. Namun kemudian jadi pertanyaan besarnya adalah kok bisa sampai kemudian dalam sejarah itu Islam menguasai dunia. Bahkan sampai nanti 1000 tahun. Begitu. Nah, ini juga disampaikan nih, teman-teman yang suka atau pernah baca ya, eh, terkait dengan sejarahnya Rasulullah Ar-Rafiq Al-Maktum oleh Syekh Umar Khuri, disampaikan juga ya. Masalahnya adalah masalah kehilangan kompas moral. Nah, hidup tanpa wahyu, tanpa arahan. Tapi kemudian ada potensi di sana yang bisa dikembangkan sebetulnya. Nah, ini kita ambil juga dari Barat ya, salah satu rujukan dalam hal sejarah dari Samuel Huntington. Disampaikan bahwa peradaban Islam itu muncul dari nilai moral universal yang jadi alternatif di tengah kekacauan dunia yang lama saat itu. Teman-teman, ini bisa dibayangkan, saya tidak sampaikan di
di slide ada penelitian yang kemudian luar biasa mengagumkan, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hadir dari kegersangan dahaga, dari kemudian yang tadinya zamannya luar biasa, tapi di bawah jahiliyah seperti itu, secara moral, spiritual, dan kemudian secara sosial. Itu Rasulullah kok bisa hadir gitu ya. Bisa kemudian menyampaikan banyak pencerahan-pencerahan. Kalau sekarang teman-teman mendapatkan pencerahan, ya, kesadaran itu kan dari banyak guru, dari banyak baca gitu ya, dari banyak referensi. Ya, tapi kemudian Rasulullah dapat referensinya dari mana? Sampai kemudian bisa memberikan banyak pencerahan. Rasulullah dapat pencerahan kesadaran. Rasulullah dapat titik baliknya itu dari mana? Padahal itu waktu sudah 2 abad berlalu ya. Luar biasa. Nah, itulah kemudian yang jadi masalah bagi kita. Kok bisa Rasulullah seperti itu ya? Sampai kemudian Al-Quran menyampaikan minaz zulmat ilan nur. Dari kegelapan menuju cahaya terang benderang ya. Rasulullah artinya bukan hanya sekadar orang atau public figure saja. Di sisi lain Rasulullah juga adalah sebagai filsuf agung ya. Rasulullah juga sebagai orang yang menerima wahyu yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita bicara banyak hal kebaikan-kebaikan kita dapatkan dari banyak guru sesama manusia seperti itu. Rasulullah ada di zaman di mana manusia itu buruk semua gitu teman-teman. Khususnya dalam hal akidah ya. Ya, maka dari itulah kemudian bertentangan dengan banyak hal disampaikan oleh Orientalisme. Ketika bicara Rasulullah membawa misi Islam itu karangannya beliau. Nah, dari sanalah kemudian muncul hipotesis atau kesimpulan bahwa memang Rasulullah itu juga adalah penerima wahyu yang sejati gitu ya. Nah, wahyu yang pertama kali turun sebagai turning point besarnya adalah surah Al-Alaq ya. Teman-teman pada hafal semua. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Di awal di sini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kenapa kemudian luar biasa dimulai dari sana ya? Itu ada kurva J, kurva huruf J gitu ya. Kurva huruf J titik nol jahiliyah itu. Itu ternyata kemudian setelah dimulai dari Quran surah Al-Alaq ini, ya, wahyu ini, ya, yang dibaca tidak hanya secara tekstual oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya saat itu bisa membangkitkan kesadaran diri, menghadirkan kemudian secara eksistensi, mengenali diri. Disinilah kemudian pentingnya self development, self awareness ya. Nah, itu disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Ilmu ya awalnya adalah soal ma'rifatullah, kita mengenal Allah. Tapi sebelum mengenal Allah, sebelum ma'rifatullah itu, kita perlu mencapainya dengan mengenal diri dulu. Di hadis yang lain, man arofa nafsa faqad arofa rabbah. Siapa yang mengenal jati dirinya, itu akan mengenal Tuhannya. Nah, Islam hadir dimulai dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq adalah untuk kemudian menghadirkan itu. Di sini juga kami bawa nih dari sabda Paupen, dari Barat atau dari orang-orang yang disebutkan secara expert ya, guru pengembangan diri di dunia, salah satunya adalah Stephen R. Covey, menyampaikan ini adalah soal proaktivitas ya. Hadirnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu adalah untuk membangkitkan proaktivitas, begitu teman-teman sekalian. Nah, sehingga kemudian dari sanalah timbul uh, menuju pada strategi yang Rasulullah sampaikan. Dakwah-dakwah yang Rasulullah sampaikan itu tidak serta-merta dilakukan begitu saja. Ada strateginya, ada arahannya, ada yang kemudian Rasulullah capai. Ya. Sebelum era-era manajemen modern saat ini ada ya, terkait dengan KPI, terkait dengan OKR dan sebagainya lah banyak ya teman-teman di sini ada yang untuk belajar. Rasulullah sudah menyampaikan, Rasulullah sudah melakukan itu terlebih dahulu di dakwahnya sehingga kemudian perlahan menciptakan tadi ya kurva J ini yang Rasulullah itu melakukan beberapa strategi. Pertama tadi adalah membangun kesadaran tauhid. Nah, kalau teman-teman bertanya ya,
Masa dakwah paling lama Rasulullah di dalam Islam, yang paling lama itu di mana? Boleh dijawab. Madinah. Yang di Madinah atau di Mekah? Mbak atau Madinah. Mas? Berapa tahun? Ada yang tahu? Berapa lama? 13 tahun di Makkah. Oke. 10 tahun? 10 10 tahun tahun di di Madinah. Madinah. Ya, ternyata yang paling lama itu teman-teman sekalian adalah di Mekah ya. Paling lama adalah di Mekah. Ya, proses kaderisasi yang Rasulullah lakukan itu adalah paling lama notabene adalah di Mekah Mukarramah ya. Mekah Mukarramah. Yang paling lama itu 13 tahun di Mekah. Inilah proses membangun kesadaran, proses membangun tauhid akidah. Itu juga yang bisa kita kemudian ambil teman-teman sekalian. Hikmahnya bahwa kemudian kita itu proses pembangunan kesadaran self awareness-nya itu tidak hanya cukup beberapa tahun saja. Selama kemudian kita berkembang hidup, itu proses self development kita, self awareness-nya kita. Itu juga yang Rasulullah ternyata lakukan ya. Strateginya adalah membangun kesadaran terlebih dahulu. Itu juga proses kaderisasi. Adanya kemudian sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, 10 sahabat yang dijamin surga semuanya. Dan beberapa sahabat yang lain, Mus'ab bin Umair, ya, Mu'az bin Jabal, dan sebagainya. Beberapa banyak dari sahabat itu yang luar biasa, tokoh-tokoh kuncinya itu berasal dari mana? Dari Mekah atau Madinah? Tokoh kuncinya. Mekah ya? Oke, makasih. Ya, dari Mekah itu. Sebelum majunya Mu'adzinah itu kunci-kuncinya, tokoh-tokoh kuncinya itu asalnya dari Mekah. Itulah luar biasanya dakwah Rasulullah. Kaderisasi intinya sebelum di Madinah yang ada Ahlus Sufah itu ya, di Masjid Nabawi itu dibentuk dulu di tempat sedemikian rupa di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Terus menanamkan identitas dan makna hidup. Ayat-ayat terkait dengan akidah dan kesadaran hidup akan akhirat, ma'rifatullah banyaknya turun pada fase Makkiyah. Terus kemudian membentuk komunitas berbasis nilai. Ya, itu yang kemudian banyak terjadi di Madinah nanti. Leadership by example. Itu juga yang Rasulullah sampaikan. Nah, ini kurva ya, teman-teman bisa screenshot atau kemudian foto atau bahkan tulis ya. Barangkali ini tidak dibagikan sama Bang Farhan nanti di grup. Nah, bahwa tidak langsung membentuk sistem politik. Tidak langsung sistemnya enggak massa dulu, enggak kelompok dulu. Tapi yang dibangun pertama kali adalah manusianya, SDM-nya. Ya, tadi disampaikan ini juga beberapa ayatnya. Nah, kalau teman-teman pengen lihat dari sisi psikologinya, sisi self development-nya juga ada nih. Beberapa yang disampaikan di orang-orang dari Barat itu, yang secara psikologi, secara self development kita bisa pelajari gitu ya. Begitu. Termasuk ayatnya di sini. Mulai dari kemudian Az-Zariyat ayat 56 ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan seterusnya, kemudian sampai kemudian ke sistem tata nilai dan amal ya. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas sebagainya begitu. Ini beberapa ayat yang teman-teman kita semua bisa pelajari. Kita coba lanjut ya. Nah, ini kuncinya. Ilmu yang Rasulullah gunakan untuk membangun peradaban itu apa? Ya. Jadi fokusnya Rasulullah sebagaimana tadi di awal, sehingga kemudian Islam itu bisa berkembang luar biasa dimulai dari Makkah sampai kemudian ke beberapa jazirah Arab pertama kalinya, itu ilmu terkait dengan perubahan manusia. Secara fondasi adalah secara psikologis dulu ya, melebar kemudian sosial dakwahnya begitu. Yang dibangun adalah kesadaran diri. Jadi dimulai dari tauhid, dimulai dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di sana kan. Itu adalah proses pembangunan kesadaran diri. Terus tazkiyatun nafs bagaimana kemudian menyucikan diri. Jadi teman-teman ya, lebih lanjut mungkin mudah-mudahan ke depan ada bahasannya terkait dengan tazkiyatun nafs ini atau proses psikologi penyucian jiwanya. Terus juga kemudian di etika komunikasi, kepemimpinan dan sosial. Dia masuknya ke social intelligence. Masuk juga kemudian ke perubahan sistem nilai. Karena yang dibasiskan oleh Rasulullah adalah basis nilai. Ya, tidak serta-merta kemudian melakukan gerakan. Tapi Rasulullah bangun dari
fondasinya dulu. Ya, tadi kurva J ya, kayak huruf C gitu, ya teman-teman sekalian. Itu dimulai dari fase jahiliyah dan itu terus naik ya. Naik kemudian ketika ada wahyu pertama itu makin luar biasa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus lanjut lagi ke surah Al-Mudaththirnya dan seterusnya di fase Mekah, lanjut kemudian ke fase Madinah dan semakin besar lagi. Tadi sudah kita tunjukkan di petanya tadi di depan ya. Nah, ini berawal dari individu ke peradaban. Ya, langkah-langkah transformasinya Rasulullah mulai dari mindset dulu. Dari mulai mengubah cara berpikir dulu ya. Terus kemudian bagaimana membangun karakter dan spiritualitas. Jadi karakternya itu dekonstruksi ya. Bagaimana kemudian eh, mendebak Tuhan-Tuhan yang disembah oleh masyarakat jahiliyah saat itu. Bagaimana kemudian etika-etika yang diperbaiki. Nah, itu karakter semua yang dimulai ya, langkah-langkah transformasinya. Terus kemudian satukan komunitas dengan visi misi. Nah, ketika ada komunitas kayak sekarang ya, teman-teman Quranic Live yang ada di grup dan juga sekarang ini, barangkali nanti ada rekamannya bisa dicek lagi. Ya, komunitas dimanapun itu berada, bukan cuma sekarang, itu harus ada visi dan misi. Juga harus ada orang yang kemudian bisa menyuarakan itu, menjadikan counter, menjadi kemudian ke sistem tata kerjanya ya. Terus perkuat sistem nilai dan amal kolektif. Jadi ada program kerja, ada rencana-rencana yang jelas. Nah, itu juga yang Rasulullah bangun ya, dari mulai mindset, terus kemudian perbaiki etika ya, karakter, terus kemudian bagaimana kita hubungan dengan Allah dengan sesama, begitu. Nah ini juga 4 pilar peradaban ya. Ini sebagian daripada rumusan dan strategi juga. Jadi Rasulullah itu membangunnya dari mulai 2 nih, 1 dan 2, Baitullah dan Baitul Quran. Bagaimana kemudian dari mulai pemahaman spiritualitasnya. Ya, ini yang jadi pusatnya memang saat itu adalah Masjid Nabawi khususnya. Puncaknya di Masjid Nabawi di Madinah gitu ya. Masjid Nabawi itu bukan cuma buat sholat, tapi juga buat belajar Baitul Quran. Bukan cuma sholat dan bukan buat belajar saja, tapi juga proses bagaimana Baitul Malnya juga. Dari sana kemudian merumuskan peraturan-peraturan, merumuskan kemudian proses transaksi ya. Bahkan di sampingnya langsung Rasulullah itu membangun pasar ya, berseberangan dengan pasarnya Yahudi. Nah itu juga Baitul Mal. Ya, kita bahas secara singkat saja. Terus dari Baitul Mal berangkat lagi jadi Baitul Muamalah. Dari pengurusan harta ekonomi, ya, nyambung nanti kemudian adalah ke politik, ke sosialnya, ke hubungan antar manusianya gitu, interaksinya. Nah, itu juga dibangun sama Rasulullah. 4 pilar ini ya itu dibangun. Nah kita di sini yang punya interaksi secara visual dan audiovisual atau secara virtual ini, ya kita bisa bangun tuh, bergerak dari mulai kesadaran akan Allah dan Qurannya. Ya, ini tadi terkait dengan Quran sudah kita bahas banyak. Yang membuat yang tadinya jahiliyah kemudian naik itu berawalnya dari kesadaran, berawal dari Quran. Begitu teman-teman sekalian. Nah ini ada pertanyaan lagi nih. Kalau dulu mereka bisa berubah, ya Rasulullah ketika masih hidup itu bisa berubah dalam waktu 23 tahun. Kira-kira berapa lama waktu yang kita butuhkan? Itu pertanyaan buat kita semua. Pertanyaan reflektif ya buat kita semua. Apakah akan sama seperti beliau-beliau pendahulu dalam Islam? 23 tahun untuk kemudian bangkit dan bergerak. Bangkit dan kemudian menguasai dunia. Butuh berapa lama kita melakukan itu semua? Nah, balik lagi nih teman-teman. Dari individu ke peradaban. Ya, ibda binafsik, mulai dari nafas kita, dari mulai individu. Nah, di sini intisarinya, tadi kita sudah banyak ya belajar beberapa hal, ya, bahwa kemudian intisarinya dimulai dari kesadaran akan spiritual dan kemudian melewati media Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu bukan sekedar untuk dibaca ya teman-teman. Bukan hanya untuk dibaca, dihafal. Lebih daripada dihafal dan dibaca secara tekstual. Tapi juga Al-Quran adalah
Google Map-nya kita, Waze-nya kita ya, map atau peta jalannya kita, panduan dan pedoman hidupnya kita ya. Kalau kita punya HP ya, HP apapun itu dari mulai iPhone sampai kemudian macam-macam di luar sana ya, itu pasti ada kemudian manual pedomannya untuk penggunaannya. Seenggaknya seminimal-minimalnya kita lihat tutorial YouTube gitu ya. Nah, itu apa? Itu barang-barang gitu teman-teman sekalian yang ada di tangan kita, yang kapanpun bisa hilang, kapanpun bisa kita tinggalkan atau rusak. Ini hidup kita ya. Apakah kemudian atau masa saya Allah nggak ciptain kita dengan manual, nggak ciptain, nggak kasih kita kemudian pedoman ya. Orang barang-barang apa ini, saya di depan ada parfum ya, hadiah seminimal minimalnya parfum pun di sini ada banyak ada bacaan-bacaannya, manual penggunaannya. Apalagi hidup kita gitu teman-teman. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Al-Baqarah 30 sebagai khalifah, sebagai kemudian pemimpin di muka bumi. Masa sih Allah nggak ngasih kita pedoman gitu? Nah, maka dari itulah kemudian ini juga yang perlu kita pelajari teman-teman bersama. Nah, jadi manapun itu. Terus kemudian Al-Quran lah yang kemudian membuat yang tadinya peradaban Arab begitu jahiliyah ya, ada di titik nol ya. Al-Quran lah yang hadir, yang Allah melalui nabi-Nya Rasulullah Muhammad SAW install, yang tadi dari titik nol di sini bisa naik sebagaimana huruf J, sebagaimana kurva langsung naik ke atas peradabannya, sangat tinggi sekali, sangat luar biasa, sangat prosesnya sangat pesat sekali, 23 tahun bisa menjadi mulia. Apapun yang melekat, yang berdekatan dengan Al-Quran pasti mulia teman-teman. Bulan dari 12 bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, bulan apa teman-teman? Ramadan. Ramadan ya. Ramadan menjadi mulia, lebih mulia karena adanya turunnya Al-Quran ya. Terus kemudian apalagi yang banyak sekali berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia dan dimuliakan begitu. Nah, karena itulah kemudian agar kita proses hidup ini semakin meningkat, hadirlah kemudian kita dekati dengan Al-Quran sebagai manual, sebagai map dalam kita hidup. Nah, di sinilah kemudian mulai bagaimana Islam itu bisa membawa kita dalam proses kita. Nah, dari sini menjadi proses, menjadi tugas kita semua nih. Ya, dari jahiliyah sampai menguasai dunia itu, yang tadinya mulanya hanya 23 tahun, sampai kemudian dalam hitungan hampir 1000 tahun ya, Islam menguasai dunia, 700 tahun, 6 ya, nyaris 1000 tahun. Diakhiri dengan khilafah Utsmaniyah itu bisa menguasai dunia. Nah, mari kita mulai. Kita mulai dari mana? Sesedikit-sedikitnya, start small ya, adalah dari diri kita dulu. Mulai dari mengenali fitrah kita. Mulai dari penyucian jiwa kita, dekati Al-Quran. Dan kemudian kita proses selanjutnya. Oh, yoga. Ya, ya. Sini. Ini yang terakhir ya teman-teman sekalian. Ya, berakhir Allah sampaikan. Iya, aku alhamdulillah aku udah nyampe rumah. Apapun yang kemudian terjadi, ya, Di jalan tadi. apapun yang terjadi pada diri kita, itu kita perlu mulai dengan kesadaran. Kita perlu mulai dengan kehadiran diri bahwa kita itu ternyata diciptakan sebagai umat terbaik yang Allah lahirkan untuk umat manusia. Berawal dari titik nol, berawal dari kemudian masa jahiliyah yang luar biasa bobrok dalam peradaban, tapi kemudian bisa meningkat, mewarnai, bahkan mengarahkan dunia ini pada cahaya yang terang benderang. Itulah Islam, teman-teman. Banyak yang sudah kita bahas, masuk beberapa strategi juga tadi sempat disampaikan, kita bahas juga dari mulai akidahnya, dari mulai kemudian bagaimana etika, bagaimana kemudian beberapa strategi tadi sudah disampaikan. Itu untuk membuka dan beberapa menit ke depan mungkin Bang Farhan ya,
Silahkan, terima kasih. Itu saja mungkin bisa saya sampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ustaz Abdillah nih mau oke, udah ada. Terima kasih atas pemaparannya. Barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh silakan raise hand atau dinyalakan saja audionya, atau boleh lewat chat juga boleh. Ya, silakan. Silakan teman-teman bertanya tentang misalnya 4 pilar tadi kan kurang, mungkin tidak terlalu dalam dibahas. Betul, Bagaimana betul. eh, Rasulullah itu kenapa sih ngebangun 4 pilar itu di awal untuk memulai peradaban Islam ini? Gitu. Ada yang mau bertanya teman-teman? Boleh? Itu luar biasa kalau di dalam ya. Betul. Kalau di dalamnya itu bisa 1 jam kali kita. Bisa jadi 4 episode ke depan. Betul banget. Karena Iya. Baitullah ada pembahasannya sendiri, Baitul Quran ada pembahasannya sendiri, Baitul Malnya juga ada, dan Baitul Muamalah ini yang paling lemah sepertinya sekarang di zaman ini. Ya, itu. Silakan teman-teman, ada yang ingin bertanya, boleh apa saja. Kalau dilihat dari grup, itu saya pernah buka kan, ada saran-saran, apa tema-tema, barangkali kita bisa diskusi di sini sekalian, apa yang akan kita bahas selanjutnya. Karena ini komunitas, ya seperti saya bilang juga di grup, bahwa komunitas ini gunanya untuk menyatukan orang-orang yang mungkin punya visi yang sama, gitu ya, punya frekuensi yang sama. Karena yang saya rasakan, kenapa saya bangun komunitas ini, sangat susah mencari teman-teman yang satu visi dan misi untuk membangun peradaban ini. Apalagi sharing, sharing tentang 4 pilar ini ilmu yang jarang banget diketahui sebenarnya. Karena kita pun dapat waktu itu dari pondok belajarnya. Kalau ada yang tahu Ustadz Randy, nah kita salah satu muridnya juga. Ada yang tahu teman-teman Ustadz Randy? Beliau eh, penggerak juga di Baitullah, penggerak masjid-masjid kemasjidan, masjid makan-makan, munzalan, itu salah satunya, circle-nya. Gimana? Oh ini ada yang tanya, Ustadz. Ada yang tanya nih, Mas. Gimana? Kalau saya sejujurnya agak penasaran untuk yang penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs. Boleh jelaskan sedikit gimana Ustadz, tentang tazkiyatun nafs ini, apa yang sebenarnya, apa, kenapa dibersihin gitu? Kenapa eh, bangsa Arab itu dibersihin jiwanya? Sekotor itukah gitu? Silakan Ustadz. Oke. Oke, tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs ini panjang ya, Mbak atau Ibu. Mbak ya mungkin ya. Nah, di tazkiyatun nafs ini memang salah satu. Masuk suara saya jelas? Mbak? Jelas ya? Oke. Jadi memang salah satu perannya Rasulullah itu adalah tazkiyatun nafs ya. Tazkiyatun nafs dari mulai sebetulnya dari mulai Quran, Mbak atau Ibu ini. Mulai dari Quran dulu, salah satunya ada di yang biasa kita baca. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsi wa ma sawwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surat apa? Bu Husno? Kak Husno? Surat apa itu? Surah Asy-Syams ya. Surah Asy-Syams. Allah sudah ciptakan kita dibersamai dengan yang namanya nafs. Nafs itu kalau di Indonesia ada penyempitan makna ya. Penyempitan makna ini panjang sekali, Mbak Husnul Khotimah. Panjang sekali bahasanya, cuma sekarang kita akan bahas selewat.
Saya juga belajar ada banyak SKS belum dulu pas kuliah, terus juga ditambah beberapa ustadz. Bahkan ada satu kitab khusus ya. Nah ini intinya di Tazkiyatun Nafas ini adalah bagaimana bisa kemudian kita itu suci menjadi orang yang kemudian beruntung. Tadi disampaikan. Qad aflaha man zakkaha. Jadi nafs kita itu, nafsu yang ada di dalam diri kita itu, atau jiwa kita. Arti luasnya nafs itu jiwa. Jiwa kita itu kapan-kapan bisa dalam keadaan kotor, jelek, kapan-kapan bisa dalam keadaan bersih, baik. Nah, begitu. Nah, konsep penyucian jiwa juga seperti itu. Ya, penyucian jiwa itu banyak metodenya. Cuman ada 3 langkah nih. Kuliahnya di mana? Ini Hmm? ini kata Tanya gimana? kuncinya. Dari Kata Zoom. kuncinya. Kemudian ada 3 proses. Ada 3 proses. Ini kalau ditarik dalam ilmu tasbihun nafas yang intinya adalah hadir dari proses awal kesadaran diri. Dari kesadaran diri, dari kemudian mengosongkan diri dari kejelekan-kejelekan. Tahalli, 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 tajalli. Ya. Nah, ini kalau nyambung ke tasbihun nafas, Rasulullah itu hadir kemudian untuk menyadarkan bahwa ini benar, ini salah. Nah, tazkiyatun nafas yang pertama itu adalah paham dulu mana yang benar, mana yang salah. Nafsu kita itu ada dalam keadaan yang baik atau tidak. Jiwa kita itu ada dalam keadaan baik atau tidak. Ya, cenderungnya pada kejelekan atau cenderung pada kebaikan. Pada hal yang good atau yang bad. Begitu ya. Nah, tazkiyatun nafas adalah untuk mengarahkan kita, jiwa kita pada yang good atau baik. Ya, qad aflaha man zakkaha. Betapa beruntungnya orang yang senantiasa membersihkan nafas atau jiwanya. Caranya tadi dari mulai membersihkan diri, istighfar, sholat, baca Quran, sedekah, puasa, haji, dan banyak sekali dalil-dalilnya yang menyampaikan bahwa ibadah itu membersihkan jiwa. Karena memang intinya Imam Al-Ghazali bilang salah satu teori atau bahasanya, jiwa kita itu adalah manifestasi atau alat atau cara atau tempat kita bisa berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen merasakan kehadiran adanya Allah, tidak bisa dengan panca indera, tapi kita bisa merasakan kehadiran kebersamaan kita dengan Allah dengan jiwanya kita. Nah, jiwa yang bersih lah jiwa yang bisa berinteraksi, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum merasa dekat dengan Allah, harus dilalui dulu proses tadi. Tahalli dulu, dikosongkan nafas atau jiwa kita dari kejelekan-kejelekan, dari kemaksiatan, dari hal-hal yang tidak berguna. Begitu, itu mulanya dari sana. Terus ada lagi setelah tahalli adalah tahalli, ya. Terus kemudian ada tajalli, menghiasi diri, ya, setelah kosong dari kejelekan, dilanjutkan dengan mengisi jiwa dengan kebaikan, dengan zikir-zikir, dengan amalan-amalan penambah fadilah. Ya, terus kemudian tajalli, disinilah kita akan merasakan manisnya iman, merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya seperti itu. Banyak caranya ya. Ini kalau Mbak atau Ibu Husnul Khotimah ini pernah mungkin mendengar kata misalkan tasawuf ya. Itu kata lain dari tazkiyatun nafs. Atau misalkan hmm, psikoterapi itu nyambung juga aslinya. Nyambung juga proses penyucian jiwa. Atau yang sekarang modern misalkan mindfulness. Itu salah satu pendekatan-pendekatan yang nyambung kepada tazkiyatun nafs. Bagaimana kemudian ada meditasi, ada yoga, dan sebagainya. EFT, teknik-teknik seperti itu sebetulnya nyambungnya ke sana.
tazkiyatun nafas eratnya adalah dengan sisi psikologinya kita. Nah, hadirnya Rasulullah tadi disampaikan di awal di strategi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan jiwa, memenuhi kebutuhan kebersihan, kebaikan jiwa atau psikologis manusia umatnya. Begitu. Gimana, jelas? Gak Farhan atau Bu Husnul Khotimah? Bagaimana Ibu Husnul Khotimah? Oke, jelas. Ya, Jelas gitu banget. ya. Thank you so Bisa. much. You're welcome. Baik, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Boleh dari Tazkiyatun Nafsnya atau dari segi Baitul Muamalah, Baitul Quran. Atau tadi yang bisa dibilang kenapa bisa ada percepatan itu? Ya, Kurva J itu dari Mekah di Madinah itu sangat pesat sekali. Nah, itu salah satunya yang dibangun 4 pilar itu, teman. ya, Kenapa bisa sangat cepat sekali dari 10 tahun fase Madinah itu? Disitulah bermula penguasa apa? Penguasa-penguasa dunia itu jatuh di bawah peradaban Islam gitu. Dan kalau kita lihat tadi peta juga itu zaman dulu belum ada yang namanya kendaraan, teman. Dari Mekah ke daerah Tabuk, itu daerah Romawi kalau nggak salah. ya, ya. Ke daerah Romawi, ke daerah Persia itu bisa berbulan-bulan. Dan bagaimana kuatnya orang-orang zaman dahulu itu, peradaban Islam zaman dahulu, itu yang harus kita ambil spiritnya, teman. Gimana, Seth? Ya, betul. Itu kalau misalkan Rasulullah tidak memulai dari mindset atau pola pikir, pasti kemudian itu sudah banyak yang down ya. Sudah banyak Betul. yang apa? Anxiety, udah banyak apa sekarang banyak kayak gitu ya, overthinking. Ini ngapain sih disuruh ke Tabuk gitu? Atau misalkan kayak misalkan ini di kejadian pertama soal kemudian Isra Mi'raj ya. Itu kok bisa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq langsung percaya kepada Rasulullah padahal itu nggak masuk akal, Bang. Ya, masuk Ya, akal nggak? Dari Mekah terus kemudian ke mana? Mas Bayaki ke Aqsa ya. Dari Aqsa kemudian ke langit ketujuh, bahkan di atas langit ketujuh. Balik lagi dalam satu malam. Bagaimana itu kemudian bisa dipercayai oleh beliau? Itu saja dulu. Itu kalau misalkan, bayangin aja Mbak siapa tadi? Mbak Husnul Khotimah. Ada di posisi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kira-kira mau mengiyakan atau tidak? Saya kira untuk mungkin sekarang Gen Z sekarang mungkin ini kebanyakan Gen Z kita ya. Gen Z sekarang dihadapkan dengan ada orang yang ngaku-ngaku katanya gitu ya dari Mekah ke Aqsa ya Palestina baru kemudian ke lantai ke langit ketujuh balik lagi dalam satu malam bahkan kurang gitu kok bisa gitu. Nah itu kalau misalkan tanpa hidayah pastinya ya tanpa hidayah Allah pertolongan Allah dan juga kemudian tanpa Rasulullah mulai dari mindset itu apa jadinya begitu. Tadi kita sudah awal dibahas dari mulai fondasinya dulu termasuk juga dalam proses apa tadi pembangunan Baitullah, Baitul Quran, Baitul Mal, Baitul Muamalah itu mulanya dari keyakinan dulu gitu ya. Dari mulai mindset, dari mulai pola pikir. Itu juga yang membuat kita bisa bertahan sampai saat ini, teman-teman sekalian. Sampai ada di titik hari ini, teman-teman kita semua, itu berkat pertolongan Allah pastinya. Yang kedua adalah berkat kemudian kita mendapatkan banyak informasi-informasi yang positif. Entah dari orang tua kita, entah dari kemudian banyak guru-guru kita di luar sana. Itu juga yang Rasulullah tanamkan. Tadi sempat Al-Fakir sampaikan di slide ya. Ya, Rasulullah itu mulainya bukan dari politik dulu, bukan dari kekuasaan, tapi mulai dari yang sifatnya adalah fitrah, membangkitkan kesadaran. Begitu mungkin Bang. Jadi memang panjang nanti bahasanya kalau
apalagi ke 4 pilar. Nah, mudah-mudahan di sini teman-teman nanti bisa menambah hasanah. Kalau misalkan di sini ada yang biasa isi materi dan diskusi, bisa nih infokan ke Bang Farhan untuk menambah kebaikan. Selain memang mungkin ke depannya ada ustadz-ustadz yang lain gitu. Silakan Bang. Baik, kalau teman-teman, kalau sudah tidak ada yang bertanya, ada baiknya mungkin kita cukupkan sampai sini saja, Ustaz ya. Boleh? Selanjutnya mungkin kita bisa berdiskusi di grup, karena barangkali banyak yang berhalangan hadir di hari Minggu ini. Biasanya mungkin pada istirahat untuk persiapan kerja, ya. Dan nggak sampai di sini aja, teman-teman. Ini salah satu pertemuan pertama kita aja. Yang selanjutnya, seperti yang dibilang oleh Mas Abdillah tadi, akan ada pengajar-pengajar yang lain, guru-guru yang lain, yang mungkin akan membahas nggak cuman dari sisi siroh, tapi juga self-development. Eh, Juga mungkin akan membahas tentang bisnis-bisnis. Karena kita pun basisnya adalah di digitalpreneur, kita berdua. Jadi banyak, eh, alhamdulillah banyak kenal pengusaha-pengusaha yang mungkin akan mengisi juga di forum komunitas Quranic Life ini. Segitu saja teman-teman. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Waalaikumsalam.